Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Purnama dengan NPM 1951055. Pada video kali ini saya akan melaksanakan tugas UTS dari Bapak Feby Jaya, SHMH, dalam mata kuliah perancangan kontrak. Pertama, saya ingin menjelaskan dulu apa definisi kontrak. Definisi kontrak ini telah diatur dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Seterusnya, bagaimana yang disebut sebagai perjanjian sah secara hukum? Perjanjian sah yang secara hukum itu harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. Suatu pokok persoalan tertentu, 4. Suatu sebab yang tidak terlarang. Di sini, saya akan membahas struktur kontrak yang telah saya buka. Di sini judul kontrak saya adalah perjanjian sewa rumah. Pembukaannya adalah pada hari ini, Jumat tanggal 18 bulan Februari tahun 2022, di perumahan Buana Vista Indah 1, Blok C nomor 16, kami yang bertanda tangan di bawah ini, ada pihak pertama yaitu Ayu Purnama, lahir di Malaysia pada tanggal 11 Juli 1999, warga negara Indonesia, wira swasta, bertempat tinggal di Perum Buana Vista Indah 1, Blok C nomor 16, RT 002, RW 026, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, pemegang kartu tanda penduduk nomor bla 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 bla, dikeluarkan oleh Camat Batam Kota atas nama Wali Kota Batam pada tanggal 11 Agustus 2016. Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut sebagai pihak pertama atau pemilik. Seterusnya ada pihak kedua yaitu Eugene Lee, lahir di Batam pada tanggal 26 November tahun 2000, warga negara Indonesia, wira swasta, bertempat tinggal di Kota Batam, Perum Aku Tahu nomor 26, RT 001, RW 022, Kelurahan Seipanas, Kecamatan Batam Kota, pemegang kartu tanda penduduk nomor bla bla bla, dikeluarkan oleh Camat Batam Kota atas nama Wali Kota Batam pada tanggal 26 Desember 2017. Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua atau penyewa. Selanjutnya adalah pihak pertama dan pihak kedua dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut. Yang satu, bahwa pihak pertama adalah pemilik yang sah atas sebuah rumah tempat tinggal yang berdiri di atas tanah hak atas milik dengan sertifikat hak milik atau SHM nomor 2324 atas nama Ayu Purnama yang setempat dikenal sebagai Perum Buana Vista Indah 1 Blok C nomor 16 RT 002 RW 026 Kelurahan Belian, Kecamatan Kota Batam, Kabupaten Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Di sini selanjutnya disebut sebagai rumah, yaitu rumah yang akan disewakan. Kedua, bahwa pihak pertama bermaksud untuk menyewakan rumah tersebut kepada pihak kedua, sebagaimana pihak kedua bermaksud untuk menyewa rumah tersebut dari pihak pertama. Selanjutnya adalah struktur kontrak. Di sini saya mengatur pasal 1 sebagai kesepakatan sewa-menyewa, yaitu pihak pertama dengan ini sepakat untuk menyewakan rumah kepada pihak kedua, sebagaimana pihak kedua dengan ini sepakat untuk menyewa rumah tersebut dari pihak pertama. Yang kedua, menyewa rumah sebagai dimaksud ayat 1 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Harga sewa sebesar 24 juta per tahun. Jangka waktu sewa adalah untuk selama 12 bulan atau 1 tahun yang dimulai pada tanggal 1 bulan Maret tahun 2022 dan berakhir pada tanggal 8 bulan Februari tahun 2022. Yang kedua, yaitu harga dan pembayaran. Di sini saya menyebut sekali lagi, yaitu harga sewa tersebut disepakati sebesar 2 juta per bulan atau total 24 juta per tahun untuk keseluruhan jangka waktu sewa. Uang tersebut bisa dibayar pada tanggal 1 setiap bulan ataupun bisa dibayar sekaligus 1 tahun, yaitu 24 juta. Pasal ketiga saya menulis sebagai jaminan. Di sini ada rumah yang disewakan dalam perjanjian ini sepenuhnya merupakan hak pertama, yaitu pihak Ayu Purnama bebas dari sengketa dan tidak dalam keadaan disewakan maupun dijual kepada pihak ketiga. Yang B, pihak kedua dapat sepenuhnya menjalankan hak-haknya sebagai penyewa dari rumah tersebut dengan tidak diganggu gugat oleh pihak lain-lain. Di pasal keempat, saya menetapkan sebagai pembebanan biaya dan perawatan. Di sini ada terkait pihak kedua berhak atas pemakaian aliran listrik, saluran nomor telepon, dan air PDAM yang telah terpasang sebelumnya pada bangunan rumah yang disewa. Pihak kedua berkewajiban untuk membayar semua tagih-tagihan untuk rekening-rekening serta biaya-biaya lainnya atas penggunaannya, seperti air dan listrik.
Segala kerugian yang timbul akibat kelalaian pihak kedua dalam memenuhi kewajibannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak kedua. Selanjutnya ada pihak kedua berkewajiban merawat dan menjaga keadaan tersebut agar tetap dalam kondisi baik, termasuk memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan, termasuk memelihara serta sarana-sarana kepentingan umum. Pasal kelima saya menetapkannya sebagai hak dan kewajiban. Selama masa perjanjian sewa menyewa ini berlangsung, pihak kedua tidak dibenarkan untuk memindahkan atau mengalihkan hak sewa berdasarkan perjanjian ini, baik untuk sebagian atau keseluruhannya kepada pihak ketiga. Pihak kedua juga tidak dibenarkan untuk mempergunakan rumah itu untuk tujuan yang lain daripada yang disepakati dalam perjanjian ini, kecuali telah mendapat izin secara tertulis dari pihak pertama. Selanjutnya, pihak kedua juga tidak dibolehkan membuat bangunan lain atau sumur, bor, atau galian-galian lain di sekitar rumah tanpa adanya izin tertulis dari pihak pertama. Pihak kedua juga tidak boleh mengubah struktur dan instalasi dari rumah tersebut tanpa izin dan persetujuan dari pihak pertama. Yang dimaksudkan dengan struktur adalah sistem konstruksi bangunan yang menunjang berdirinya bangunan rumah tersebut, seperti fondasi, balok, kolam, lantai, dan dinding. Selanjutnya, pasal 6, saya menetapkannya sebagai kerusakan dan bencana alam. Kerusakan struktur bangunan rumah sebagai akibat pemakaian sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak kedua. Pihak kedua dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari pihak pertama karena akibat kerusakan pada bangunan yang diakibatkan oleh force majeure. Yang dimaksudkan oleh force majeure adalah seperti bencana alam, banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan, serta kebakaran yang disebabkan oleh faktor eksternal yang mengganggu kelangsungan perjanjian ini. Seterusnya juga ada huru-hara, kerusuhan, pemberontakan, dan perang. Di pasal 7 saya menetapkannya sebagai syarat pemutusan hubungan pihak kedua. Pihak kedua dapat memutuskan hubungan sewa-menyewa ini sebelum langkah waktu perjanjian ini berakhir dengan syarat-syarat, terlebih dahulu memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada pihak pertama, sekurang-kurang 7 hari sebelum perjanjian, jangka waktu perjanjian. Di sini perjanjian yang saya tetapkan itu akan akhir pada bulan Februari tanggal 28, berarti kalau sebelum 7 hari itu adalah paling lambat tanggal 21 Februari harus menghubungi pihak pertama dan memberitahu bahwa dia sudah tidak mau sewa lagi. Seterusnya, telah membayar semua tagih-tagihan atau rekening-rekening serta biaya-biaya lain atas penggunaannya. Tidak berhak menuntut pengembalian uang sewa untuk jangka waktu sewa menyewanya yang belum dilaksanakan. Di pasal 8 saya menetapkannya sebagai syarat pemutusan hubungan dari pihak pertama, yaitu pihak kedua ketika pihak kedua melanggar atau lalai melaksanakan salah satu ketentuan atau syarat dalam perjanjian ini, pihak pertama berhak untuk memutuskan hubungan sewa menyewa tersebut. Ketika pihak kedua lalai membayar harga sewa, biaya perawatan, dan atau tagihan lainnya yang terhutang selama 7 hari setelah pembayaran itu jatuh tempo, pihak pertama juga berhak untuk memutuskan hubungan sewa menyewa ini. Di pasal 9, saya menetapkannya sebagai masa berakhir kontrak. Masa berakhir kontrak ini telah juga pernah disinggung dalam pasal kedua, yaitu akan berakhir pada 28 Februari tahun 2023. Pasal 10 ini tentang hal-hal lainnya. Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan bersama oleh kedua belah pihak. Di pasal 11, yaitu pasal terakhir, ada penyelesaian perselisihan. Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak bersepakat untuk memilih domisili yang tetap pada alamat rumah tersebut, yaitu Kota Batam. Demikian, surat perjanjian ini dibuat dalam 2 rangkap yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Ditandatangani dua belah pihak di Perumbuan Nafista Indah 1, Blok C nomor 16 pada hari Jumat tanggal 18 bulan Februari tahun 2022 dan berlaku mulai tanggal tersebut sampai dengan pada tanggal 1 bulan Maret tahun 2023. Dan bawahnya di bawahnya ada tanda tangan pihak pertama, pihak kedua, dan 2 orang saksi. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang unsur esensialia. Unsur esensialia itu apa? Unsur esensialia itu adalah unsur yang harus ada dan merupakan hal pokok dalam suatu perjanjian. Sehingga tanpa hal pokok tersebut, perjanjian menjadi tidak sah dan tidak mengikat pada para pihak yang membuatnya. Selanjutnya ada unsur naturalia. Unsur naturalia adalah ketentuan umum yang tidak bersifat wajib. Artinya, tanpa pencantuman syarat ini pun perjanjian tetap sah dan tidak mengakibatkan suatu perjanjian menjadi tidak mengikat.
Yang terakhir adalah unsur aksidentalia. Unsur aksidentalia yaitu berbagai hal kursus atau particular yang dinyatakan dalam perjanjian yang disetujui oleh para pihak. Aksidentalia artinya bisa ada atau diatur, bisa juga tidak ada, bergantung pada keinginan para pihak, merasa perlu untuk memuat atau tidak. Selain itu, aksidentalia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara khusus oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Jadi unsur aksidentalia ini lebih menyangkut mengenai faktor pelengkap dari unsur esensialia dan naturalia. Misalnya dalam satu perjanjian harus ada tempat di mana prestasi dilakukan. Itu saja presentasi saya. Terima kasih.